Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Khairunisa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang genetik. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus-lokus pada kromosom. Tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator. Apa itu promotor? Tempat dimulainya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Terminator, tempat berakhirnya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Di sini ada contoh gen dan alel. Nah, apa itu alel? Sepasang kromosom homolog sesamanya, sehingga dalam kromosom homolog juga terdapat lokus gen-gen yang bersesuaian pada kromosom homolog yang disebut dengan alel. 3 kemungkinan genotyp yang dapat ia miliki, yaitu genotip homozigot dominan dengan sepasang alel terdiri atas 2 gen dominan, contohnya A besar. 2. Genotip homozigot resesif dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen resesif, contohnya A kecil. Genotip heterozigot dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen berbeda, yaitu 1 dominan dengan 1 resesif, contohnya A besar, A kecil. Contoh alel di sini ada lokus gen A, alel untuk bunga warna merah Fanta, lokus untuk warna gen bunga di sini ada di tengah, dan alel untuk bunga warna pink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan, nama saya Agung Saputra. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Pengertian DNA yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Satu nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin A dan guanin G. Pirimidin terdiri atas timin T, sitosin C. Asam fosfat dapat berjumlah 1 atau mono, 2 di atau 3 tri. DNA utas ganda DNA, dua rantai polinukleotida yang saling berpilin. Strukturnya meliputi: yang pertama ada gugus gula fosfat merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. 2. Basa nitrogen pada untain nukleotida berikatan pada massa nitrogen untain lainnya. Ikatan antar basa nitrogen adalah ikatan hidrogen. Basa nitrogen purin akan diberikan dengan basa nitrogen pirimidin. Di sini juga ada contoh gambar DNA, bisa dilihat sendiri, dan ini juga ada rangkaian nukleotida. Fungsi DNA. DNA memiliki 2 fungsi. Yang pertama, mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi. Yang kedua, sintesis protein. Di sini juga ada replikasi DNA, yaitu kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Replikasi atau kemampuan otokatalítik. Terus yang kedua, kemampuan DNA membentuk molekul kimia lain dari salah satu atau sebagian rantainya disebut kemampuan heterokatalítik. Di sini ada replikasi DNA, ada 1 sampai 4. Yang pertama, ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolis oleh enzim helikase, lalu terjadi pemisahan pasang 2 pita DNA. Yang kedua, masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai catatan tempel dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplemen dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Ketiga, nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk rangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Setiap kesembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas 1 pita induk dan 1 pita komplemen. Di sini juga ada hipotesis replikasi DNA. Ada 3 bagian, yaitu konservatif. Molekul DNA untain ganda hidup tetap bergabung, sedangkan kedua untain DNA akan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua, semi-konservatif. Setiap molekul untain ganda DNA akan terdiri atas 1 untain tunggal DNA induk dan untain tunggal DNA hasil sintesis baru.
3. Dispersif. Itu molekul DNA hidup mengalami fragmentasi sehingga DNA akan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA hidup dan molekul hasil sintesis baru. Di sini juga ada 3 hipotesis replikasi DNA. Yang pertama konservatif, ini gambarnya. Itu ada gambar-gambarnya, bisa kalian lihat sendiri. Terus pengertian RNA, suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun berulang-ulang. Molekulnya dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Di sini ada 2 macam RNA. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA. Fungsi sebagai pewaris sifat dan sintesis protein. 2. RNA non-genetik terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. A. mRNA membawa kode genetik ke ribosom. B. rRNA komponen utama ribosom. C. tRNA membawa asam amino ke ribosom. Di sini juga ada perbedaan DNA dan RNA. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang ketiga ada kromosom. Kromosom mempunyai sentromer dan lengan. Sentromer memiliki kinetokor, tempat perlekatan benang gelondong selama pembelahan inti. Lengan, badan utama dari kromosom. Di dalam lengan inilah tersimpan struktur kompleks dari kromosom, yaitu kondensasi dan terkemasnya kromatin. Lengan kromosom mengandung yang pertama ada satelit, merupakan bagian bulat di ujung kromosom. Kedua ada telomer, yaitu ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bergabungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Nama saya Novita Anggi dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang transkripsi. Transkripsi proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. mRNA bertugas membawa pesan DNA untuk memilih polipeptida yang sesuai dalam sintesis protein. Tahapan transkripsi adalah yang pertama, RNA polimerase melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix membuka. 2. Terbukanya pita DNA menyebabkan basa-basa pada salah satu pita menjadi bebas sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun mRNA, misalnya timin T dari DNA akan membentuk adenin A pada mRNA, sitosin C dari DNA akan membentuk guanin G pada mRNA dan seterusnya. Jumlah mRNA yang dihasilkan pada transkripsi bisa melebihi jumlah DNA karena enzim polimerase bergerak sepanjang pita DNA model. 3. mRNA kemudian meninggalkan inti sel atau nukleus menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Ribosom merupakan granula-granula dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Deretan ribosom disebut dengan polisom. Sekian, terima kasih. Jadi di sini ada translasi mRNA yang sudah keluar dari inti sel dan telah melalui proses splicing, penyambungan akan bergabung dan menempel pada ribosom. tRNA berperan dalam mengikat asam amino pada salah satu ujung dan membawa asam amino tersebut menuju ribosom untuk disusun menjadi urutan nukleotida yang sesuai cetakan yang ada pada kolom mRNA. Perkenalan, nama saya Eviana dari kelas 12 IPS 2. 4. Kode genetik kurung buka kondom kurung tutup. 1. Merupakan suatu cara untuk menetapkan jumlah serta urutan nukleotida yang berperan